Selamat pagi saudara, selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara bersama saya, Claudia Carla, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mulai informasi pagi ini di Jurnal Nusantara Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah terbakar. Sejumlah polisi dan petugas medis rumah sakit terluka karena terkena serpian kaca akibat tabung oksigen yang meledak. Api diduga muncul pertama kali di ruang terpadu RSUD Paniai. Petugas rumah sakit sempat berupaya memadamkan api. Namun api cepat membesar karena sebagian ruangan terpadu RSUD merupakan bangunan semi permanen yang mudah terbakar. Petugas RSUD sempat meminta bantuan Polres Paniai dan puluhan polisi dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi pasien. Untuk memadamkan api, satu unit mobil water cannon milik Polres Paniai dan mobil penyuplai air milik BPBD Paniai dikerahkan ke lokasi. Setelah kurang lebih 2 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah anggota polisi dan petugas medis rumah sakit terluka karena terkena serpian kaca akibat tabung oksigen yang meledak. Kebakaran melanda gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Jalan Dan Mogot Pesing, Jakarta Barat. Kobaran api menghanguskan isi ruangan di lantai 2 gedung. 13 unit mobil pemadam beserta 65 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Akordion Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik yang memicu percikan api di bagian mesin. Api dengan cepat menghanguskan sebuah sepeda motor di Jalan Akordion Kelapa Gading pada Rabu sore. Warga menyebut motor terbakar saat pulang usai motor diperbaiki di bengkel. Saat perjalanan, tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin motor dan menyambar ke bagian motor lainnya. Pemilik motor berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu pagi. Akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Madukoro di Desa Candimulyo, Kecamatan Kretek, Wonosobo pada Rabu pagi. Insiden berawal saat dump truck mengangkut batu kapur dari arah Temanggung tidak bisa menguasai kendaraan di jalan turunan Madukoro. Truk kemudian menabrak 4 kendaraan, yakni 2 truk, sebuah mobil pick-up, serta 1 sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, sopir dump truck dan pengendara sepeda motor tewas, serta 3 lainnya terluka. Proses kejadiannya dan penyidikan lebih lanjut akan kami lakukan secara bersama-sama baik dengan Disu dan instansi terkait untuk mengetahui daripada proses kelalaian-kelalaian dan penyebab yang terjadi proses kecelakaan lalu lintas tersebut. Duka mendalam dirasakan para keluarga korban longsor di Sembahe, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. 5 orang meninggal dunia dalam bencana tersebut. Tangis keluarga pecah saat mengetahui kerabat mereka menjadi korban meninggal dalam bencana longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Sutrisna Ginting, salah seorang keluarga korban, menceritakan ia sedang pergi saat bencana terjadi. Usai menerima kabar dari keponakannya,
Sutrisna bergegas pulang dan mendapati rumahnya rata dengan tanah. Sutrisna juga menerima kenyataan pahit, adik dan sejumlah kerabatnya meninggal tertimbun longsor. Pada waktu itu kepala saya berada di Bandar Baru sama anak-anaknya lagi ngaji di masjid. Pulang dari Bandar Baru 5 menit lebih kurang, itulah kejadian. Dia belum sampai ke rumah, masih kecil langsung longsor saya. Baru telepon jalan saya. Siapa-siapa yang apa aku bilang. Kakak kata bibi, kata dia kan manggil bibi, adik kandung saya. Longsor menerjang desa Sembahe pada Selasa malam. Ketika itu warga saling mengingatkan untuk segera menyelamatkan diri. Namun kejadian begitu cepat hingga menyebabkan 6 orang tertimbun longsor. Tim SAR menemukan 5 orang dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang selamat. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya haji tahun ini turun 2 juta rupiah. Presiden juga memastikan Indonesia akan memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Dalam rapat kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tetap akan memberangkatkan jemaah haji di tengah konflik Timur Tengah. Presiden juga menegaskan biaya haji tahun ini turun 2 juta rupiah meski harga aftur dunia naik. Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi penopang utama ekonomi dan terus diprioritaskan pengembangannya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kita ulas bersama Bupati Luwu usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi penopang utama ekonomi dan terus diprioritaskan pengembangannya. Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kini terus mengembangkan sektor pertanian. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya 70% daerah ini merupakan lahan persawahan. Luasnya lahan persawahan membuat sektor pertanian jadi penggerak utama ekonomi warga. Tak heran, sejumlah program pun dibentuk agar pengembangan sektor pertanian bisa terus dilanjutkan. Perbaikan tata kelola irigasi jadi prioritas. Sementara untuk sawah tada hujan, Pemda setempat lakukan pengembangan sistem pompanisasi. Pertanian yang untuk hari ini IP 1,180 rata-ratanya mudah-mudahan di musim tanam berikutnya ini bisa IP sampai bisa tembus IP 200 karena target kami di tahun 2027 itu bisa mencapai IP 250, artinya masa tanam dalam masa panen dalam 2 tahun itu bisa 5 kali panen. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini, awal tahun ini, peningkatan produksi per hektar itu naik di angka sampai 20% per hektar, yang tadinya dari 6 sampai 7 ton, dan alhamdulillah ada beberapa kecamatan hari ini panen, di bulan ini panen, dia bisa sampai 8 dan bahkan sampai 9 ton per hektar. Sehingga alhamdulillah untuk masyarakat petani di Kabupaten Luwu
untuk tahun ini sangat signifikan peningkatan produksinya. Selain pertanian yang juga digenjot adalah sektor perkebunan. Bantuan 8 juta bibit kakao dari Kementerian Pertanian membuat sektor ini juga jadi perhatian. Pemda Luwu pun mendorong kakao jadi produksi perkebunan utama dan menargetkan Luwu jadi sentra kakao nasional. Amran Amir, Kompas TV, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dengan 70% dominasi lahan persawahan, pemerintah Kabupaten Luwu terus mendorong peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan fokus mengembangkan kakao. Seperti apa inovasi dan target pengembangan pertanian dan perkebunan Kabupaten Luwu? Kita berbincang langsung dengan Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuding. Selamat pagi Pak Patahuding, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Selamat pagi Bu. Baik Pak, terkait dengan sektor pertanian dan juga perkebunan yang salah satunya menjadi sektor pendorong ekonomi tertinggi di sana. Ini kemudian apa inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Luwu untuk mendorong sektor-sektor tersebut? Ya baik Bu, jadi di Kabupaten Luwu memang di visi misi kami atau program kami itu adalah untuk pertanian dan perkebunan, program itu pelopor kedaulatan pangan. Atau kalau bahasa daerahnya itu Lu Mapato yang artinya Lu menghidupkan. Jadi dalam program ini dari sektor pertanian sawah yang mewujudkan indeks pertanaman yang jadi dari IP 1,8 menjadi IP 1,2, bahkan target kami di 2027 itu menjadi IP 2,5. Itu dari sektor pertanian dengan program Mandiri Benih. Jadi di Kabupaten Luwu yang menjadi permasalahan selama ini kurangnya benih. Jadi kami programkan Mandiri Benih. Kami buat ada beberapa demplot bibit yang bersertifikasi varietas-varietas tertentu yang cocok dengan pH tanah di Kabupaten Luwu. Itu dengan ketersediaan irigasi, irigasi pompa yang bendungnya tidak ada dan airnya tersedia. Yang selama ini menjadi penghambat masyarakat untuk menggarap sawah. Kemudian penyediaan sarana pertanian untuk dikelola oleh Brigade Pangan Petani Milenial. Jadi di Kabupaten Luwu kami sudah bentuk sudah lebih 100 brigade pangan petani milenial. Ini dikelola oleh anak-anak muda, termasuk di sektor perkebunan. Untuk sektor perkebunan yang komoditi kakao, di Kabupaten Luwu kami mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian, yaitu program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kami mewakili masyarakat Kabupaten Luwu untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena bantuan melalui Kementerian Pertanian ini, itu bibit yang menjadi keluhan selama ini, kurangnya bibit, dan kebetulan di Kabupaten Luwu juga tersedia sumber benih yang bersertifikasi dan sumber entris yang bersertifikasi. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan di tahun 2028 kakao yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Luwu bisa kembali lagi seperti di tahun-tahun 1998. Karena di tahun itu, ya alhamdulillah masyarakat Kabupaten Luwu mendapatkan hasil yang maksimal dari sektor perkebunan kakao. Oleh karena itu mudah-mudahan di tahun 2028 ini ke depan sektor komoditi kakao kembali menjadi komoditi andalan di Kabupaten Luwu dan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Luwu.
Baik Pak, tadi disebutkan juga bibit ini menjadi salah satu kendala di sana ya untuk sektor pertanian dan juga perkebunan, meskipun tadi sudah diinformasikan bahwa ada bantuan bibit kakao dari pemerintah pusat. Lalu kemudian sejauh ini pada tahun ini Pak Patahuding, apakah sudah berapa banyak bantuan bibit yang diberikan kepada petani oleh Pemkab dari Luwu sendiri? Jadi dari Pemkab Luwu di tahun 2025 itu kami sudah membagikan bibit kurang lebih 200.000 pohon. Jadi target kami di Kabupaten Luwu selama periode kami ini adalah 10 juta bibit atau 10.000 hektar. Baik, ada 10.000 hektar dan juga bibit yang telah diberikan oleh Pemkab Luwu untuk mendorong sektor pertanian dan juga perkebunan di sana. Tadi juga Pak Patahuding menyebutkan bahwa ada 100 brigade tanah yang disediakan untuk dikelola oleh masyarakat, begitu ya Pak ya. Ini target dengan tanah yang telah disediakan untuk dikelola ini seperti apa Pak ke depannya? Diulangi Bu. Baik, tadi Bapak sempat menyebutkan ada 100 area yang diprioritaskan untuk kemudian dikelola untuk mendukung sektor pertanian dan juga perkebunan. Ini kemudian apa yang dilakukan dan target untuk area-area tersebut Bapak untuk mendukung sektor-sektor pertanian dan juga perkebunan? Ya, jadi bukan area Bu, jadi yang kami sebutkan tadi adalah lebih 100 brigade pangan petani milenial. Jadi areanya itu per brigade itu 150 hektar sampai 200 hektar. Per brigade, satu brigade itu 15 orang. Nanti juga difasilitasi alsintan, drone, alat tanam. Jadi ini semua untuk brigade pangan milenial. Baik, ini ada 100 brigade pangan milenial, lalu kemudian adakah program-program yang diberikan kepada para petani muda ini, Bapak? Inilah yang mengelola termasuk penyemprotan, panen. Jadi mereka ya dikelola oleh brigade pangan petani milenial ini, Bu. Baik, Bapak. Kemudian sejauh ini, Bapak, apakah ada dukungan kepada petani di sana ataupun juga program-program yang sejahterakan petani di sana terkait dengan dukungan inovasi yang telah diberikan sejauh ini? Jadi kami juga bentuk tim terpadu dari semua OPD yang ada di Kabupaten Luwu untuk terlibat langsung dengan petani. Ya, bagaimana mendampingi petani mulai dari penanaman, pemeliharaan, bahkan sampai pasca panen dan sampai ke hilirisasi. Jadi target jangka panjang kami itu ketersediaan pabrik kakao di Kabupaten Luwu. Jadi masyarakat bagaimana diajarkan pasca panennya, bagaimana caranya supaya kakao ini bisa difermentasi sehingga menjaga kualitas kakao sehingga harga tidak menurun. Baik, Pak Patahuding, sejauh ini untuk kakao apakah juga dari Luwu ini juga dijual ke daerah-daerah lainnya? Lalu seperti apa sih Pak terkait dengan pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan utamanya komoditas kakao ini? Jadi komoditas kakao itu banyak investor yang sudah mulai masuk, yang sudah menemui kami dan siap masuk langsung ke Kabupaten untuk membeli hasil panen kakao ini, Bu. Baik, terima kasih Pak Patahuding Bupati Luwu atas waktunya pagi ini di Jurnal Nusantara. Semoga sukses untuk program terkait dengan inovasi di sektor pertanian dan perkebunan ke depannya di Luwu. Selamat kembali bertugas, Pak. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya ratusan juru parkir di Surabaya mulai ditertibkan karena belum masuk sistem parkir digital. Saudara, ratusan juru parkir di Surabaya mulai ditertibkan karena belum masuk sistem parkir digital. Pemkot Surabaya turunkan operasi gabungan untuk mempercepat transformasi layanan parkir.
Pemkot Surabaya menggelar operasi gabungan menertibkan juru parkir atau jukir di Jalan Manyar, Kota Arjo 5, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Operasi ini melibatkan Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Satpol PP hingga perangkat wilayah. Penertiban ini dilakukan menindaklanjuti pembekuan ratusan jukir yang belum mengaktifkan rekening untuk sistem parkir digital. Kami mendatangi Manyar, alhamdulillah Manyar kurang lebih 7 jukir sudah berkenan mengurus ATM atau aktivasi ATM Bank Jatim, sehingga itu memudahkan kami untuk nantinya bagi hasil digitalisasi parkir yang 40% masuk ke jukir. Karena seperti yang kami jelaskan di awal, bahwa bagi hasil itu tetap kami akan transfer, tidak akan pernah kami melalui versi tunai memberikan. Secara keseluruhan dari 600 jukir yang dibekukan, baru 64 orang yang mengaktifkan rekening kembali. Artinya masih ada lebih dari 500 jukir yang belum masuk dalam sistem. Pemkot Surabaya menawarkan skema bagi hasil 60% untuk pemerintah kota dan 40% untuk jukir. Pembayaran dilakukan secara non-tunai langsung ke rekening masing-masing. Namun di sisi lain, Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menyatakan tidak menolak digitalisasi. Mereka menilai sistem ini baik untuk transparansi, hanya saja PJS menyoroti skema bagi hasil yang dinilai terlalu kecil dibanding risiko di lapangan. Kami perlu waktu untuk komunikasi turun ke bawah. Ya, kemana titik-titik mana saja yang nanti kami akan turun. Sekali lagi kami ini bukan menghalangi, bukan menghalang-halangi. Khawatir ada narasi, ini kamera di mana-mana. Khawatir ada narasi Paguyuban Juru Parkir menghalangi, tidak. Ya. Ini cuma ada komunikasi yang buntu dan ada beberapa aspirasi yang perlu kami sampaikan. Ya, sehingga ini yang terjadi. Pemkot memberi kesempatan bagi jukir yang dibekukan untuk kembali aktif dengan syarat segera mengaktifkan rekening. Jika tidak, Pemkot menegaskan akan mengganti dengan juru parkir baru. Digitalisasi parkir di Surabaya ditargetkan berjalan bertahap mulai April 2026. Pemkot Surabaya berharap sistem ini mampu meningkatkan transparansi sekaligus pendapatan daerah. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Di tengah krisis yang terjadi di Timur Tengah, Presiden Prabowo tegaskan kondisi Indonesia aman. Bahkan kondisi Indonesia lebih baik dari negara lain. Saat berpidato di rapat kerja Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal perang di Timur Tengah yang berimbas pada naiknya harga energi. Presiden Prabowo optimistis kondisi Indonesia lebih baik dari negara lain dan aman di tengah krisis Timur Tengah. Jadi saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Setelah saya mempelajari angka-angka, dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, sampai jumpa esok hari. Saya Claudia Carla, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.